Tribuners, para pelaku tega melakukan pengeroyokan terhadap Muhammad Idam hingga menyebabkan pelajar kelas 8 SMP Negeri 6 Subang tewas, yakni setelah menjalani perawatan selama 11 hari di Rumah Sakit Hamori. Kelima tersangka yang melakukan kekerasan terhadap Muhammad Idam tersebut saat ini terus dilakukan pemeriksaan secara intensif dan mereka diancam hukuman berlapis. Menurut Kapolres Subang AKBP Arik Indra Sentanu didampingi Kasat Reskrim AKP Herman Saputra mengatakan bahwa aksi mereka dilakukan sekira pukul 4:15 di depan SD Sukamaju. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Ahya Nurdin, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan BTW. Baik, kemarin baru saja para pelaku yang tega menghabisi atau melakukan pengeroyokan terhadap siswa SMP 6 Subang yakni Muhammad Adam berhasil diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Subang. Sebenarnya pelaku diamankan 1 kali 24 jam setelah peristiwa tersebut terjadi, yakni pada hari Minggu 26 Mei lalu, dan pelaku sudah diamankan, diantaranya ada 4 orang dewasa dan 1 masih di bawah umur. Peristiwa tersebut terjadi awalnya Muhammad Idam sendiri saat itu pulang malam mingguan atau habis bakar-bakaran bersama teman-temannya di kawasan Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Namun naas setelah mau pulang ke rumah, di perjalanan mereka berpapasan dengan sekelompok bermotor atau berandalan bermotor yang diduga berdasarkan keterangan saksi lebih dari 5 motor. Di sana ke korban ini bersama temannya dikejar dan dicegat, namun korban sebenarnya berhasil meloloskan diri. Namun sayang, di saat korban berhasil meloloskan diri, korban bertemu dengan salah seorang dari gerombolan tersebut saat berbelok arah menuju ke sebuah gang menuju rumahnya. Disitulah korban kemudian dilempari dengan menggunakan batu dan akhirnya terjatuh. Di saat terjatuh, disitulah korban jadi korban penganiayaan oleh beberapa berandalan, diantaranya kelima pelaku yang sudah diamankan ini. Korban ditemukan sekitar pukul 4:15 pagi oleh warga setempat dalam kondisi sudah kritis atau berlumuran darah dengan penuh luka bekas benda tumpul yang umumnya berada di sekitar wajah dan juga di kepala. Kemudian korban dibawa oleh pihak warga setempat ke rumah sakit di RSUD Subang, namun karena pihak rumah sakit tidak sanggup menangani korban mengingat kondisi korban cukup kritis dan sudah koma saat mencapai ke rumah sakit, kemudian korban dibawa ke atau dirujuk ke Rumah Sakit Hamori Subang, dan di sana korban masuk ke ruang ICU kurang lebih 10 hari dan 11 hari dinyatakan meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah dan juga tak kuat menahan luka yang bekas lemparan batu di kepalanya. Korban kemudian kemarin juga sudah dimakamkan oleh pihak keluarga dan sana juga dihadiri oleh PJ Bupati Subang yang umumnya mengatakan bahwa berharap ini adalah peristiwa terakhir dan tidak terjadi lagi menimpa orang-orang yang tidak berdosa yang seperti Muhammad Idam ini menjadi korban keganasan geng motor di Subang. Dan berharap pihak kepolisian juga menghukum seberat-beratnya para pelaku yang saat ini sudah 5 orang pelaku yang ditahan di Mapolres Subang. Dan kemarin juga polisi membeberkan barang bukti berupa ada 2 buah batang bambu yang berukuran 2 meter, kemudian beberapa batu dan juga batu bata yang diduga ditemukan di lokasi kejadian atau TKP tempat ditemukannya Idam, yang diduga benda tersebut digunakan untuk menghabisi atau melukai Idam hingga Idam terkapar dan kritis hingga akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit selama 11 hari. Namun saat ini pihak kepolisian juga terus melakukan penyelidikan bahwa kasus ini kemungkinan tersangkanya bisa bertambah mengingat saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan, dan berharap pihak keluarga korban juga para pelaku dihukum seberat-beratnya. Dan kemarin pihak kepolisian juga telah memutuskan bahwa pelaku ini diganjar dengan pasal yang berlapis mengingat penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan juga sudah melakukan tindak kekerasan yang jalanan yang sangat mengkhawatirkan. Dan sampai saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan dan berharap kepada masyarakat khususnya untuk menjaga anak-anaknya agar tidak keluar malam, mengingat saat ini kondisi di kawasan Subang memang cukup gawat terhadap geng motor, dan polisi pun tidak henti melakukan patroli namun selalu kucing-kucingan dengan para geng motor tersebut sehingga banyak kecolongan. Dan berharap peristiwa tersebut atau peristiwa yang menimpa Idam ini
adalah peristiwa yang terakhir dan tidak terulang di kemudian hari. Baik, demikian laporan langsung dari Mapolres Subang. Akhirnya kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama PJ Bupati Subang yakni Imran. Berikut untuk tayangannya. Ya, terhadap pembiayaan yang kemarin disampaikan oleh Menteri Pariwisata Subang. Ya, sampai dengan hari ini ya untuk talangan sementara itu ditanggulangi oleh Pemda. Karena apa? Itu harus kita ajukan. Ya, harus kita ajukan ke LPSK menurut ketentuannya. Tapi semua pembiayaan sampai dengan hari ini itu masih ditanggung oleh sementara oleh Pemda. Sambil itu keluar nanti itu berapa biaya itu yang ditanggung oleh LPSK terkait dengan hal itu. Yang perlu disampaikan pada masalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.